Sebenarnya orang munafik itu menipu Allah. Allah akan balas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, nah mereka sholat. Orang munafik juga sholat. Cirinya kaum kusala asas. Yura'unan nas, mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Wala yaskurunallah illa qalila. Dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sama-sama sholat, tapi kata Allah mereka munafik. Dan ini bersama Rasul dulu ada orang-orang yang memang orang-orang munafik itu sholatnya bareng Rasulullah juga gitu. Beliau menyampaikan pada sahabat Hudzaifah, di tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Jadi bersama-sama dengan sahabat Rasulullah sholat di belakang Nabi, itu ada 12 orang munafik. Delapan di antaranya tidak masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kan gak mungkin kan unta masuk ke lubang jarum. Artinya ada yang diampuni, ada yang sama sekali tidak diampuni. Di zaman Rasulullah gitu. Nah, ini kan jadi peringatan untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Sekali lagi ya, kita mengaji untuk menghindarkan diri kita, termasuk dalam yang melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau kita baca ayat sama hadis, jangan siap-siap ini Pak ini Bu ini. Sehingga kita nanti lupa untuk diri kita sendiri. Jadi yang menjadi tujuan Allah menurunkan Quran itu orang beriman sebenarnya. Dan orang-orang yang beriman tapi mungkin ilmu belum sampai atau baru tertutup gitu. Makanya kita lihat orang beriman yang disuruh zikir pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman, zikirlah kamu pada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bishabri wassalat. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang disuruh taubat orang beriman. Jadi yang jadi sasaran perintah-perintah Allah itu orang yang menjadikan Allah adalah Tuhan. Dan yang menjadi sasaran untuk dilarang Allah orang beriman. Perhatikan bedanya dengan kalimat wahai manusia. Yang manusia itu bisa beriman, bisa enggak. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di antaranya dalam surat Fatir, surat 35 ayat 15, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Jadi Allah berfirman, kita yang membutuhkan Allah. Ini karena laptop baru, jadi agak kesulitan. Jadi dibuka nanti, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kitalah yang membutuhkan Allah. Allah ya Ghaniyyul Hamid. Ayat yang ini yang bisa dibuka yang lanjutannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun illa himliha la yu'man minhu syai'un wa la kana lahu. Jadi kalau untuk manusia itu isinya berita-berita peringatan-peringatan, bukan perintah larangan. Makanya orang beriman diancam kalau sampai nanti melakukan dosa akan kena neraka dan sebagainya. Karena eman udah beriman kok ditinggal imannya itu. Karena bisa orang beriman itu ingat Allahnya kadang-kadang. Kalau sudah banyak lupa Allah,
bahaya meskipun dia udah beriman. Kata Allah, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari mengingat Allah, dijadikan bagi dia setan itu jadi teman yang menyertai dia. Jadi setan itu nggak ngajak maksiat itu langsung yang berat gitu, enggak. Tapi perlahan-lahan. Orang itu diantaranya setan kalau ganggu kita itu kita jadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur itu sudah gangguan setan. Karena setan mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala wa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis, karena engkau menghukum saya tersesat, kata iblis kepada Allah, saya benar-benar akan menghalangi mereka, anak-anak Adam, dari jalan engkau yang lurus. Summa la'aqunahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kalau orang gak bersyukur, gak taat nantinya. Jadi orang kalau lagi marah sama Allah, itu sholatnya telat-telat, ibadah sunnah ditinggalkan. Kenapa? Dia lagi kesal. Kenapa Allah jadikan misalnya dia sakit atau keluarganya sakit. Nah, sedangkan kata Allah memang gak akan dibiarkan orang mengatakan beriman tanpa diuji. Karena sebelum kita dulu orang-orang yang mengatakan beriman juga diuji oleh Allah. Jadi yang membuat kita kok gak bersyukur itu gangguan setan yang kita indahkan. Gangguan setan kok malah kita indahkan. Harusnya kita lawan. Kata Allah, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami menguji orang sebelum mereka. Jadi semua kita sama, pasti akan diuji oleh Allah. Wala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kaadzibin. Sehingga nyata di hadapan Allah siapa yang iman yang benar dan siapa yang dusta. Jadi setiap kali datang ketetapan Allah pada kita, gimana kita menyikapinya? Kalau suka atau satu nikmat datang, kita diwajibkan bersyukur. Anisulillah, fama yasul fa'in nama yasul nafsi. Bersyukurlah kamu pada Allah, sesungguhnya yang bersyukur, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia kufur nikmat, adabnya tinggi. Dan in takfuru fa inna Allaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Allah tidak ridho kalau kita kufur nikmat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita bersyukur, Allah ridho kepada kita. Nah, kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita dapat kesulitan, dapat masalah, disuruh Allah pertama sabar. Karena tu'minu bi qadri khairi wa syarri, beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk itu bagian dari rukun iman. Pasti kita akan mengalami setiap hari, setiap waktu itu masalah demi masalah berganti. Tapi perhatikan, kalau hari ini kita jalani dengan bahagia, artinya kita masuk golongan yang Allah sebut wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa taat pada Allah, kemudian dia mau memberi bantuan, kemudian dia yakin dengan adanya surga yang itu isinya adalah pahala terbaik dari Allah, yang lebih baik dari amal dia, maka Allah jadikan hidupnya mudah. Jadi setiap hari kita bisa lihat
Kita bisa berhari raya setiap hari. Gak usah nunggu Idul Adha Idul Fitri. Setiap hari yang kita lalui dengan bahagia. Itu artinya hari ini Allah ridho kepada kita. Ya, kemarin belum lama ada video yang tersebar, ada seorang ibu lagi ngaji, lagi tahlilan gitu, kemudian meninggal. Nah, yang menarik biasanya hadis yang disematkan bersama dengan video-video tersebar itu. Seseorang yang meninggal sesuai kebiasaan dia hidup. Jadi nggak bisa orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, tahu-tahu udah nanti kalau malaikat mau saya tak zikir. Oh gampang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah. Iya, nggak akan semudah itu. Karena ini udah nasnya, udah sunatullah. Seseorang itu sesuai kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya apa-apa Allah, sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan terus hadir dalam hidupnya. Kita kan bangun tidur udah diingatkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Jadi begitu bangun tidur kita sudah diajarkan Rasulullah langsung sadar ada Allah loh. Alhamdulillahilladzi, karena tidak semua orang yang tidur dibangunkan oleh Allah. Kan itu ayat ya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi enggak semua orang yang tidur tadi malam gitu kemudian paginya bisa bangun. Ayatnya begini, makanya kita doa mau tidur itu doa mau mati. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Doa mau mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Jadi ketika kita bangun tidur pun segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah matiku. Karena keadaan orang yang mati dan yang tidur itu jiwanya itu di dalam kekuasaan Allah. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah pegang jiwa orang ketika mati, walati lam tamut fi manamiha, dan dia tahan yang belum mati di waktu tidurnya. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, jadi nggak dikembalikan ke tubuhnya lagi, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada yang kemudian bangun, ketika bangun disunahkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Jadi tadi malam kita habis dimatikan Allah, gitu. Dan makanya kalau sudah tahu ayatnya begitu, bangun tidur itu harusnya syukur kita. Ternyata Allah masih kasih kesempatan kita untuk menikmati hari ini, hidup ini. Artinya Allah masih menunggu kita menambah berkah lagi untuk lebih dekat pada Allah. Karena itu sesuai keadaan kita dimatikan oleh Allah. Bacaan Quran kita sampai di mana? Jadi makin orang itu makin cinta sama Allah, itu surat cintanya Allah itu makin banyak yang ada di sini. Kan itu isinya surat cinta Allah, ada 114 surat. Yang jenengan hafal sudah berapa surat? Makin cinta itu makin mudah, makin kepingin hafalin. Ini surat cinta dari Allah, menunjukkan Allah itu menjadikan kita dan Allah mencintai kita dengan memberikan surat cintanya untuk kita semua. Jadi makanya salah satu disunahkan ya, kalau kita baca Quran itu kita perhatikan bahwa Quran itu adalah untuk orang beriman. Kalau dengan bagian orang beriman itu untuk saya gitu. Ini untuk saya, ini perintahnya untuk saya, ini larangannya untuk saya gitu. Sehingga kita akan terasa sangat dekat dengan Allah nanti. Dan memang di salah satu tuntunannya juga kalau bisa kayak tadi ini dibiasakan ada membaca Asmaul Husna dengan satu nada-nada irama, yang harapannya dengan irama itu kita lebih mudah hafal.
Dan kalau didengarkan tuh lebih enak didengar ternyata. Karena dia Zainul Quran di sauti bunyan, kita diminta untuk menghiasi Quran itu dengan suara kita. Inna husna sauti yazidul Quran husna. Karena sungguhnya suara yang indah itu akan menambah kebaikan Quran. Jadi kalau jenengan bacakan Quran dengan suara yang datar gitu, mungkin orang yang dengar ngantuk, bosan gitu. Tapi kalau suaranya bagus, ya bisa perhatikan kalau ada imam masjid yang dia hafiz Quran, suaranya bagus, itu panjang-panjang dikit juga nggak apa-apa gitu. Karena telinganya enak gitu. Tapi kalau sudah brotal dulu terdawan, kok rampung-rampung. Karena pengaruhnya itu. Jadi kalau biasanya kenapa kok orang bisa melantunkan indah, itu datangnya dari hati. Datangnya dari hati. Bahkan ini melampaui makna. Makanya seorang anak kecil pun kalau dia hafal itu boleh jadi imam. Jadi kalau kita lihat sekarang di YouTube banyak, di video-video medsos tuh banyak anak kecil menjadi imam orang dewasa. Kenapa? Karena ketika jadi imam yang penting Qurannya. Dia Qurannya bagus, hafalannya bagus, meskipun mungkin dia belum melaksanakan semua itu. Kalau ada perintah belum tentu dia melaksanakan. Tapi yang penting ketika sholat itu, karena masing-masing semuanya sedang sholat bersama imam, yang penting suaranya itu ngantar kita untuk harapannya akan lebih khusyuk. Nah, pemahaman ini yang akan membedakan zikir kita satu sama lain. Kan sholatnya anak kecil, sholatnya remaja, sholat dewasa, sholat orang tua sama. Yang membedakan apa? Kepahaman. Bagaimana dia menghayati. Makanya kalau kita manggil Allah itu nggak boleh bengak-bengok, nggak asal Allahu Akbar. Ya ayuhan nas ittaqullaha anfusikum. Innakum la tad'una asawma wa la wa'ila. Innal ladzina tad'una sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min unuki rahila. Jadi kita kalau manggil Allah itu jangan kayak nggak ada Allah tuh. Kita panggil itu Allah masih tahu, Allah nggak tuli gitu. Ustaz, ya. Kadang juga memanggil Allah buat marah. Oh, Ya Allah, astagfirullah. Lagi marah itu gimana? Jadi pada dasarnya innamal a'malu binniyat. Kalau dia menjadikan nama Allah untuk pengganti makian, salah apa enggak? Masa Allah buat maki? Tapi mungkin kita bisa husnudon. Kalau orang manggil Allah ketika dia dalam keadaan yang sulit, bisa jadi dia sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah sabarkan aku. Ya Allah sabarkan aku. Karena apa? Kadang-kadang kan gini. Ini adik namanya siapa? Aris. Terus Aris lagi nangis. Sama kalimatnya bisa beda di persepsi orang. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Jadi kita nggak bisa menilai motif orang. Tapi memang sebaiknya kalau marah itu jangan sampai nyumpahin. Hati-hati dengan nama Allah, karena bisa dijadikan untuk nyumpahi orang. Kalau bisa digunakan untuk mendoakan orang saja. Kan bisa ibu misalnya lagi marah sama anaknya, kemudian kalimat Allah terus mengatakan sesuatu yang buruk untuk anaknya. Itu bisa diamini malaikat bahaya. Tak bunga kira jualannya sudah nanti. Tak bunga kira anak, karena doa orang tua pada anaknya itu jawabannya seperti Nabi kepada umat, hati-hati. Imam Sudes itu dulu nakal kan? Imam Sudes tahu ya?
yang ada di Mekah. Jadi Imam Sudais dulu nakal, tapi setiap nakal orang tuanya bilang, tak akan jadi imam Masjidil Haram. Ternyata doa itu diaminkan oleh malaikat, dikabulkan Allah, dan kemudian menjadi imam, salah satu imam Masjidil Haram. Dia sendiri yang cerita bahwa dulu ibunya kalau beliau nakal itu mendoakan. Jadi karena ibu itu tempatnya kasih sayang. Dari pertama orang hadir di dunia kan di rahim ibu. Rahim itu kan salah satu kata Allah, nama Allah yang artinya penyayang. Maka yang keluar dari ibu kalau bisa semua adalah bentuk kasih sayang. Bahkan kalau lagi jewer itu jewer sayang, nggak bikin telinga sakit. Kalau nabok sayang. Jadi kalau sudah tahu begini, hati-hati. Karena Allah itu sebenarnya seperti kita, nggak bisa begitu salah orang minta maaf langsung dimaafin. Kita kadang-kadang lama belum minta maaf dimaafin. Kira-kira Allah lebih sensitif apa enggak dibanding kita? Minta maafnya betulan apa enggak itu Allah tahu enggak? Nah, itu yang membedakan. Kita setiap sholat kan disuruh minta maaf. Ada Rabbi firli, habis itu warhamni wajibur. Kalau Rabbi firlinya diterima, warhamninya kan minta dirahmati. Orang dirahmati itu artinya kata Rasulullah, iktanimu doa inda rikotin fa innaha rahmah. Rikoh. Nanti kalau kita lagi zikir, kemudian ada yang merasakan ada kelembutan di dalam hatinya, lupakan yang lain, langsung doa. Kata Rasulullah, iktanimu doa inda rikotin fa innaha rahmah. Jadi kalau orang sedang dikasih rahmat itu kerasa, terenyuh, tahu-tahu terenyuh. Nah saat itu doa-doa diijabah. Ini lagi bahas apa? Lupakan, langsung begitu merasa kelembutan datang, doa kepada Allah. Doa apa yang kita butuhkan, langsung sampaikan kepada Allah. Karena nanti praktek juga ya, kita kan ini tahun ini kemarin kalau bisa praktek ya. Praktek kita itu zikir ya kayak zikir kita biasanya. Hanya bedanya tempatnya sekarang bareng-bareng, waktunya bareng-bareng. Tapi kan nggak harus nunggu bareng-bareng kan untuk zikir. Nah, caranya merasakan tenang gimana? Tenang itu kan diturunkan. Cara merasakan sesuatu yang diturunkan gimana? Apalagi yang diturunkan yang lain, buat contoh hujan itu diturunkan ya. Kalau mau merasakan hujan caranya gimana? Kata hutan, aku pengen hutan ya sudut kayak hutan, terus hutan terus. Zaman anak kecil mungkin semua alami ya, hutan merasakan. Nah, ini waladhi anzala sakinah, Allah yang menurunkan sakinah. Ya, kalau tenang aja sebenarnya belum mewakili. Tenang, tentram, hening, pokoknya sakinah itu diturunkan Allah. Tapi kalau Allah turunkan sakinah, kita nggak usah mengkreasi apa, tinggal dirasakan tenang, gitu kan? Itu tenang itu bahwa liyazdadu imanan wa iman. Nah, kalimatnya nanti zikirnya diajarkan Quran. Qul bi'dullah awidurrahman ayaman tadabbarul asma'ul husna. Seru Allah, panggil Allah. Kan menyeru itu memanggil, doa. Makanya doa mukhul ibadah, doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu intinya ibadah. Makanya nggak boleh doa itu untuk sekedar pelengkap basa-basi. Itu nggak boleh. Doa itu intinya ibadah kita. Jadi cara berdoanya, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Suara anak kecil gini jangan sampai mengganggu deh. Nanti waktu sholat
akan terbukti kita terganggu apa enggak. Gini, waskur apakah fitnah sikap tadaruan wasifatan wadul najari minal qalin yududu wa asal wa takun minal ghafilin. Jadi menyeru Allah itu awalnya dari hati dulu, bukan dari lisan masuk ke hati. Dari hati dulu baru di lisan. Kita niyati, saya mau manggil Allah. Kalau saya tahu yang saya panggil Allah dan Dia Maha mendengar, maka saya tidak akan gunakan nama Allah untuk main-main. Caranya gimana? Allah. Gitu aja, gampang kan? Allah. Atau panggil dengan Ya Rahman. Ini ayatnya. Qulilullah itu Rahman. Ayaman tadabukawahul asma'ul husna. Seru Allah. Atau serulah Ar-Rahman. Atau seru dengan nama-namanya yang lain dalam asma'ul husna. Gak usah khawatir, ada panduannya di Quran begitu. Nanti yang dirasakan harusnya diantaranya begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Salah pencet. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang kalau disebut nama Allah gemetar hatinya, bergetar hatinya. Tidak ada satu zat yang lain yang boleh disebut Allah. Dia yang fathara samawati wal ardh. Makanya nanti kita seru Allah sambil ingat nih ayat-ayat Allah ini. Terus tadi Rasulullah kalau sudah diberikan doa di situ doa. Minta ya Allah, misalkan doa apa ya Allah? Kami mohon cintamu. Ya Allah, jadikan aku bagian orang beriman. Kalau alatnya kan banyak. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan. Tapi pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang penting begitu kesambung kalau Allah nanti. Ini ada ciri-ciri. Dan ciri-ciri yang lain selain bergetar begitu, kita bisa merasakan nanti merinding gitu. Kulitnya itu kerasa, ada minggu. Tak sa'iru minhu juludul ladina ya'shawna rabbahum summa talinu juludul ladina pindah diterima. Jadi nanti ya kita bikin pelan-pelan masing-masing. Kayak kita sekarang ya duduk ini, tidak nggak terasa ya karena nggak mikirin ya. Duduk ini tadi nafas nggak? Jantungnya berdetak berapa kali itu dalam semenit? Semenit itu 60 detik. Jantungnya berdetak berapa kali? Ada yang seperti itu? Enggak, karena otomatis. Kita ini berdetak antara 50 sampai 100 dalam 1 menit. Makin muda makin cepat. 70 sampai 190 itu bayi. Makanya kalau kita lihat ada bayi itu. Kalau kita antara 50 sampai 100. Nafas kita tadi narik keluar kan gak dipikirin. 1 menit antara 15 sampai 20 dikit. Makin sepuh nafasnya makin panjang. Jadi 1 kali nafas dan keluarkan bisa 4 detik.
Makin mudah, apalagi lari-lari, makin cepat nafasnya. Kita nggak ditahan nafas ya, tapi jangan sekarang perhatikan. Coba perhatikan nafasnya. Pegang gini. Dadanya lagi berhentang nggak? Nah, itu namanya kan perasaan. Nanti sambil begini, ini buat gampang aja, biar gampang. Bukan kok nanti harus begini. Kita lagi ngerasain ini. Terus habis itu baru jangan tahu ini yang gerakan Allah, bukan kita. Jantung kita yang tadi nggak kita pikiri, nafas yang keluar masuk, itu bukan perintah kita. Kalau kita yang perintahkan tadi aja lupa, kan udah berhenti lama tadi. Yang nyuruh gerak Allah. Nah, sambil begitu nanti perhatikan dia terus gitu ya. Nah, jadi ini ilmunya dulu, supaya nanti ketika kita pikir bareng-bareng kemudian ada yang merasakan, ada nggak di Quran? Ada, selesai. Kalau mereka itu dibacakan ayat-ayat Allah, nanti bertambah imannya gitu. Karena gitu cara Allah ngasih hidayah. Jadi Allah kalau ngasih hidayah, kita ini bukan nabi, bukan rasul ya, harus mengikuti Quran. Kalau Allah kasihkan tenang, rasanya gimana kan? Tenangnya nggak kosong, tenangnya tambah iman. Kenapa? Ayatnya benar, berarti berlaku di saya gitu. Kalau belum, mohon minta ya Allah, mudahkan aku untuk merasakan, ya Allah gitu. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ada? Mulai sekarang? Biar beda dengan sekarang ini, coba yang bisa duduk antara dua sujud. Dia sikapnya lebih takzim. Nanti bisa berdiri juga nggak apa-apa. Kayak kita sholat kan kadang ada duduk antara dua sujud, ada duduk. Coba sekarang kita bikin seperti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Yang susah duduk antara dua sujud, boleh memilih berdiri juga boleh. Pokoknya intinya gerakan yang ada di dalam sholat. Oke. Duduk antara dua sujud. Apa duduk terakhir ya udah. Ada yang sudah khawatir dengkul. Oke. Nah, supaya nggak terganggu yang dilihat, ini jangan waktu sholat ya. Sholat kalau bisa kita buka. Sekarang kita jangan terganggu. Ini ada cucu yang lagi jangan terganggu. Suara apa yang dilihat gitu. Silakan. Kayak kalau kita itu sholat kan melihat tempat sujud. Nah, boleh lihat tempat di depannya itu, atau merem sekalian nggak apa-apa. Oke, kita sama-sama tahu dulu, jangan sampai kita diganggu setan. Kita lagi mau zikir, jangan sampai setan masukkan bisikan-bisikannya untuk menghentikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan-bisikan setan dan dari kedatangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu iman, perbaiki iman kita. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sempurnakan yang salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh diteruskan sama Rasulullah. Wa ala ali Ibrahim
telinga masing-masing aja, sampai telinganya sendiri dengar mengucapkan diucapkan dengan tidak beda lagi. Karena kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah. Terus sampai dirasakan. Jangan hitung-hitung berapa kali, terus saja sampai merasakan ayat tenang, Allah turun. Waskurun baka binasika tadaru'an wakibat. Kata Allah, serukan Allah dengan hatimu, dengan tadaru, dengan ketundukan di hadapan Allah. Ya Allah, kami datang ke Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Terimalah zikir kami, ya Allah. Terimalah tasbih kami, ya Allah. Terimalah istighfar kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Allah, jangan kami berdoa yang baik sebagai doa yang berbeda kepada orang yang sibuk. Allah berfirman, orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka ketika ingat Allah dan tunduk hati mereka pada kebenaran yang telah Allah berikan. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa kasirun fasiqun. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka yang Allah telah berikan Alkitab, kemudian berlalu waktu yang panjang menjadi keras hati mereka. Orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah dan keras hatinya itu adalah orang-orang yang fasik. Terus sedikit, jangan bosan-bosan, terus sedikit. Minta kepada Allah, Allah ma'alina zikrika wa syukrika semua. Cari kalimat-kalimat zikir yang panjenengan sudah hafal. Minta pada Allah supaya kita dimasukkan bagian orang yang berzikir, terus bersyukur, senantiasa berbagi ibadah kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa mimman hadaina wastabaina idza tusla alaihim ayatul rahman fahum sujada bukin. Di antara hamba yang kami beri petunjuk dan kami pilih kata Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, bersujud, menangis. Jangan diam, terus disampaikan dikirnya, biar merasakan sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, barang siapa bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum
Kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Kalau sudah tenang, berganti posisi juga tenang. Coba dibawa berdiri. Coba dibawa berdiri. Kan nggak mungkin tenang berdiri terus ruku hilang. Monggo semuanya berdiri. Saya lihat ada yang masih belum ikut dari tadi. Ada yang belum ikut pikir. Monggo dibawa berdiri. Jangan sholat juga berdiri kan? Oke. Lihat ke bawah. Dia nggak lihat yang lain, dia ke bawah. Syukur kalau bisa buat sujud gitu ya. Jadi punya tempat sujud kayak kita sholat. Nah. Jadi kata Rasulullah bahwa terus itu innakum la ta'launa asma wala ghaib. Jadi yang kita seru bukan zat yang tuli dan bukan yang nggak ada. Allah itu maha mendengar dan ada. Nah sekarang sama zikir sebut nama Allah, tundukkan hati. Ada yang lebih mudah merasakan ketika berdiri, ada yang ketika ruku, ada yang ketika sujud, ada yang ketika mendengar Quran dibacakan. Semua masing-masing silakan baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Diperdengarkan untuk Allah. Ada yang merasa merinding, ada yang dikasih tenang, ada yang lapang. Allah berfirman, mereka yang punya iman pada ayat Allah, kata Allah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha, kalau diingatkan dengannya qalu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka tersungkur, bersujud, bertasbih kepada Allah. Maka dibawa untuk sujud. Dia turun terus sujud. Terus tasbih di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Gak apa-apa bergeser dari tempat duduknya, gak apa-apa. Terus akan sujud. Karena kita belajar sholat, jadi jangan segan untuk melakukan gerakan sholat. Dibawa sujud, sujudnya jangan sampai pusing. Kalau pusing berarti yang jadi tumpuan kepala, salah, nih. Yang jadi tumpuan tangannya kanan kiri, kepala cuma nempel. Dan udah tenang, baru sampaikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Terus kata Rasulullah, saat terdekat hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Makanya ada sujud syukur. Di luar sholat pun boleh sujud sambil memuji Allah. Kita mohon ampun, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Sujud syukur kan bisa kapan aja, gak harus wudhu dulu. Ya, jadikan sujud kita ini sujud syukur. Mungkin kita belum sempat bersyukur pada Allah atas usia yang diberikan sampai saat ini, masih diberi sehat, masih diberi kuat, masih bisa ketemu anak-anak, masih ketemu cucu, ketemu keluarga. Jadikan ini untuk syukur, karena la in syakartum la azidanakum. Sujudnya beneran ini, syukurnya beneran, Allah akan tambah nikmat untuk kita. Terus tasbihnya, ya mau cukup dulu. Allahu Akbar. Enggak. Terus
Jadi setiap kali perubahan gerak kita di antara sholat, Allahu Akbar, itu takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Hanya ketika iktidal yang bedakan sampai dengan hamidah. Kalau kita jadi makmum, Rabbana walakal. Yang lain sujud itu sujud Allahu Akbar. Meskipun kita makmum sebut Allahu Akbar. Karena sesungguhnya sholat bersama-sama atau sendirian itu bikinnya dinilai sendiri-sendiri gitu. Ada nggak yang tadi kerasa merinding? Ada. Berarti ada ayat Allah yang berlaku. Kan kita bisa mengatakan shadaqallahul adzim. Ada nggak yang tadi merasakan terenyuh? Ada. Ada nggak yang merinding? Nah, lakukan terus. Makin sering kita lakukan, makin mudah nanti merasakan. Nah, kalau Riko sedang diturunkan tadi, Rasulullah katakan iktani wudu'a dari koti fa'inna rahmah itu bentuknya itu ada rasa terenyuh. Apa kok saya kok kepingin nangis gitu? Itu saat doa. Itu doa ijabah. Langsung ingat anak kita, siapa yang lagi sakit doakan. Makanya banyak doa kita yang seolah nggak diijabah karena nggak nunggu Riko turun. Masa Allah disuruh-suruh, ya Allah sehatkan aku, ya Allah kasih aku rezeki. Pakai permintaan dong. Ya, subhanallah. Jadi Al-Fatihah itu ngajari kita doa, muji-muji dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kan muji-muji Allah. Baru kita nyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Ihdina. Kalau Allah dimintai tolong, yang kita butuhkan tuh beri kami petunjuk. Jadi kalau Allah mau menolong kita, itu ciptaan Allah yang lain bisa dihadirkan untuk membantu. Jadi nanti kita ada sebagian yang mungkin itu taujid ya. Umrah itu bukan kita nyari Allah. Allahnya kemana? Harus dicari. Jadi di sana kita nangkep petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu didatangkan di semua tempat. Ada tempat-tempat yang berkah. Dan di antaranya ada di Raudhah, sekitar Hijr Ismail, dekat Makam Ibrahim, pintu Ka'bah. Dan di sana kita berusaha untuk menangkap apa yang Allah turunkan untuk kita. Itu sesuai keadaan kita masing-masing. Nanti Pak Diktator, meskipun suami istri beda-beda, sesuai tugasnya. Jamaah yang lainnya itu juga berbeda. Karena Allah yang di sana dengan di sini sama enggak? Jadi nggak harus tunggu sampai di sana. Insya Allah nanti oleh-olehnya yang paling baik itu ya mabrur, tambah baik. Kalau kita sering melihat ada orang kok, wah ini setiap tahun umrah ya, wah itu dapat percepatan untuk tambah baik, dapat lompatan. Jadi itu seperti itu. Salahnya di mana coba kita mikir kayak tadi? Kan salahnya kalau kita nggak melakukan, karena Allah suruh begitu. Diawali dari hati. Banyak di kita ada acara zikir, tapi nggak sampai hati. Acara zikirnya didatangi, di dalam zikirnya diawali sholat, sholatnya cepat-cepat supaya bisa zikir. Loh, sholatnya ngebut. Kenapa? Mau bikiran. Loh, sholat itu adalah zikrullah akbar. Harusnya yang diperhatikan sholatnya, ada apa dengan sholatnya. Makanya ada orang yang sudah sholat masih cari tenang di tempat lain gitu, masih ikut yoga. Kalau yoga untuk olahraga masih nggak apa-apa, tapi yoga mau meditasi, dunia salah. Orang Islam nggak meditasi kayak orang Hindu, orang Buddha, nggak boleh kosongin diri malah. Jadi kita ini mengosongkan dari
selain Allah. Kita dipenuhi Allah harus. Oke. Oke. Kenapa? Oke. Boleh. Ya. Lagi. Dan dengan kesosok bid'ah apa? Doa itu kata aja boleh. Mau masuk kamar mandi doa boleh, keluar doa boleh. Kapanpun kita mau doa boleh. Tidak ada orang yang bisa menghalangi. Cari yang gampang aja. Jadi kita bisa lihat nanti salah apa enggak tuh di sini gimana. Orang berdoa itu kan orang yang butuh Allah. Dan ada perintah Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Jadi Allah janjikan pada orang yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah kan. Di dalam sholat kita doa, setelah sholat kita zikir dulu, terus doa. Boleh. Karena memang begitu. Ya, habis sholat itu nggak boleh langsung apa-apain sebelum istighfar dulu. Minimal 3 kali. Jadi jenengan habis sholat, kalau mau sholat sunnah itu jangan langsung habis assalamualaikum langsung berdiri. Berhenti dulu, astagfirullahaladzim. Paling nggak 3 kali gitu. Karena ada orang yang dulu sholatnya, tapi karena istighfarnya sholatnya jadi diterima. Makanya utama sekali itu istighfar. Nah di situ doa boleh. Kenapa nggak boleh doa? Iya. Jadi dulu enggak. Ini sekarang kita di masa orang sedang bersemangat beragama dan banyak yang biasanya keras begitu. Dulunya kayak saya begini, bukan anak pesantren malah. Terus ketika merasa dewasa, kepingin belajar ilmu agama, kayak membalas dulu, nggak nyantri, wah ini jadi kencang banget. Makanya mereka nggak sabar kalau orang lain nggak sama seperti dia. Sebenarnya kan kita bisa kan ini sunahnya baru bisa sampai di sini, yang lain baru sampai di sini. Jadi saya pernah di luar negeri ketemu ada jamaah yang setiap tahun dia manggil ustadz dari Indonesia, ada yang bikin kapok. Kenapa? Sudah pakai kerudung masih dikafir-kafirkan gitu. Padahal dia baru belajar. Nah ustaznya nggak mau tahu. Pokoknya kalau datang majelis dia kerudungnya harus panjang gitu. Nah itu nggak sampai akhirnya. Kan kalimat-kalimat yang baik yang lainnya akhirnya tertutup gara-gara orang tidak dimaklumi bahwa kita itu berproses. Masing-masing kan kita berproses. Ada yang sudah sampai tahap SMA misalnya, ada yang baru SMP, ya nggak apa-apa. Kita nggak boleh putus asa sama orang lain. Tapi kalau minta mereka sama seperti kita sekarang ya, kita aja berproses. Saya pernah nanya pada Ustadz Abu Sa'ad yang ngajari sholat, gimana saya ngajari anak saya sholat biar nggak perlu kayak saya dulu, dikasih ruang untuk proses dulu. Oh kamu aja kepingin belajar itu pakai waktu gitu. Karena sudah menikah punya anak, saya jadi merasa wah saya harus lebih bagus lah. Anak-anak juga harus dikasih, cuma paling bagus mereka itu melihat orang tuanya melakukan seperti apa. Kalau sholatnya terus sama orang tua diajak ke masjid, melihat kita sholatnya nggak buru-buru, dia juga otomatis nggak buru-buru. Di antara teman-temannya udah paling lama makan dulu. Kenapa? Nggak pakai ceramah, langsung. Nah, itu proses. Tapi jadi salah ketika orang nyuruh anaknya dia sendiri nggak mau, gitu kan? Ayatnya kan dia mengerti. Jadi besar kebencian di sisi Allah. Kabulatan indallah antakulu makhluk. Makanya itu jadi ukuran kita. Saya juga nggak berani ngomong macam-macam yang saya nggak ngerti. Kalau saya nggak laksanakan gimana nanti? Yang diminta pertanggungjawaban lebih berat yang ngomong loh. Ngajak-ngajak kok kamu enggak kan gitu. Kita terus-menerus begini supaya apa? Di luar sana itu banyak kasus, banyak berita yang bisa membuat kita sibuk ngikutin.
Jadi mengikuti peristiwa, mengikuti berita itu kita bisa sibuk, lupa, tidak memperbaiki ibadah kita pada Allah. Keasikan nonton kasus, saya mau nonton lagi. Loh, baca Qurannya sesering itu enggak? Gitu. Jadi handphone ini kan bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau bukanya medsos terus, kalau bukanya Quran jadi baik loh. Orang dia lagi Facebookan ternyata lagi ngapalin Quran. Itu tergantung kita, sama. Kita nonton TV mau jadi kebaikan apa enggak, sama. Makanya yang paling utama ininya nih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi Allah nggak akan mengubah sebelum yang di dalam ini dulu. Apa yang di dalam? Itu yang membedakan antara anak TK, remaja, dewasa di sini. Bacaan Fatihahnya sama, sholatnya sama. Kita kan sudah alami, dulu kita sendiri, sekarang kita dikasih pasangan hidup. Anak kita belum, ya harusnya kita lebih paham dari anak kita soal itu. Kita udah nyekolahin anak kita belum, kita lebih paham soal itu. Jadi sebenarnya kita sekarang ini dibanding yang dulu udah beda. Dan kita nyari ilmu itu memang harus dengan ilmu. Jadi nggak boleh kita setiap kali nyari ilmu restart nol lagi. Nggak bisa. Jangan bisa SMA karena alami sekolah rakyat atau SD, terus SMP, SMA. Misalkan SMA itu nilainya jelek, nggak terus jadi SD dong, tetap SMA. Jadi kita itu juga mengalami tahapan, ada peningkatan demi peningkatan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi makin sering kita berusaha membersihkan jiwa kita, maka semakin mudah kita itu memahami tentang takwa. Pasti kita pengennya itu baik, terus kumpulnya sama orang baik, melakukan orang baik, diajak kebaikan itu seneng gitu. Aduh, saya masih dikasih kesempatan Pak Udin kesini. Ini kalau saya nggak diundang Pak Udin Novi, ya nggak berani loh masuk rumah ini. Apalagi pegang gini, nampil-nampilkan gini, karena dikasih izin. Jadi, karena yang di sini berwenang di rumah ini kan sohibul baik. Kalau sohibul baik bilang pulang, ya pulang lah kita. Jadi kita atas izin. Dan kita semuanya sebenarnya atas izin dari Allah. Jadi kita berjodoh maka bertemu. Kita diperjodohkan maka kita bertemu. Bukan bertemu baru berjodoh. Itu meeting personal saudara Suto. Beda lah. Kalau jodoh itu memang nanti pasti ketemu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga berjodoh. Kita bertemu. Ya tadi yang saya sampaikan sebenarnya kualitas zikir yang tadi sesuai masing-masing. Makin butuh Allah makin cepat dengan itu. Jadi ketika orang, makanya ada doa orang terzolimi, bahaya loh itu. Ada orang mendolimi orang lain. Ketika orang terzolimi itu mengangkat tangan, ya Allah bantu aku. Tentaranya Allah nanti yang bantu dia, itu yang mendolimi musuhnya Allah. Alhamdulillah. Makanya ketika orang sedang lemah biasanya itu kerasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Bertanya-tanya itu perlu saat kita butuh. Aku di mana ya Allah, aku juga. Fa inni qarib. Uji budak watadari dataan falyastajibu li wa yu'minu bil amal. Jadi Allah sudah berfirman bahwa aku akan menyambut seruan hambaku apabila dia menyeru kepadaku. Falyastajibu li wa yu'minu bil amal. Sebagai ayat penutup hari ini. Aku dekat.
usah ditafsirkan lagi, dekat. Pokoknya dekat. Kalau sudah dekat, Allah kabulkan permohonan orang apabila dia memohon pada uji buta waktu ibadah. Nah, sebagai bukti bahwa kita hanya mintanya pada Allah, penuhi perintah Allah. Al-yastajibuli wal yu'minu bi. Terus, jadi kalau kita tahu, kalau kita mau dibantu Allah, kita harus beramal soleh, maka lakukan amal soleh. Amal yang sedang jenengan pisahkan oleh Allah. Semua pasti punya kebutuhan, tapi lihat ada orang lain yang lebih susah dari kita. Bantu yang itu, nanti Allah akan kita. Jadi kalau kita sempit, kita aja masih ngasih orang lain, pasti Allah akan lapangkan. Dikasih rezeki sedikit aja mau berbagi, Allah akan kasih lebih. Tapi kalau dikasih banyak, nggak mau juga berbagi, diambil nanti sama Allah. Bisa dalam bentuk sakit yang banget gitu ya. Jadi hartanya habis untuk mengusahakan kesehatan dan seterusnya. Ini ya, ini ayat untuk kita orang beriman, orang yang perlu Allah, yang butuh Allah. Fa inni qarib. Nanti ada ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kenapa? Ini semua bekerja karena dalam penguasaan Allah. Wallahu bikulli syai'in muhit, semua diliputi oleh Allah. Gak bisa lepas dari Allah. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Dia mau? Dia berapa? Ibu ada teman beliau macam ini. Wong kan sholat minggu, wong kan jenis itu berarti benar iman gitu. Oh, wong kok sholat jaluk apa bermis? Ada doa menjaluk, doa menjaluk. Padahal itu benar. Nggih. Jangan mau dengerin Allah atau dengerin orang lain. Allah malah nyuruh kita kok minta sama orang lain. Dunia demi sekali Gusti Allah ini udah kenapa-napa. Baik, Allah Maha Kaya kok, kita-kita ini tuh gak habis. Jadi kalau kepada Allah kita malah memang tempat meminta. Tapi ini sekarang Pak Udin aja kemarin cerita, ada yang kepengen umroh, ternyata nggak pakai biaya, dibiayai yang lain gitu. Diberangkatkan orang lain. Ada 12 orang. Loh, Masya Allah nih, dalam 50 ada 12 orang. Maksud jangan bukan pengen loh. Nggak pengen. Pengen ini ya Gusti Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan orang-orang yang dititipi lebih untuk pada siapa dulu gitu. Kan sesuai dengan keadaan kita. Emang kalau misalnya dia bisa berangkat, kira-kira ada niatan mabrur nggak? Kan harus ada. Mabrur itu harus lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau tahu lebih baik dari sebelumnya, berarti tahu bahwa ini masih bisa dilebihkan. Keadaan kita sekarang itu masih ada yang kurang. Kan nggak ada di antara kita yang sempurna, kan nggak ada. Hanya Allah yang sempurna. Jadi keinginan untuk selalu memperbaiki diri itu salah satu bentuk hidayah. Tadi Allah ma'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita selalu ingin memperbaiki diri. Itu hidayah. Begitu orang berhenti, terus aku ngerti akeh, aku mau ngaji meneh, aku mau ngumpul meneh, wis taklim bolak-balik, naudzubillah. Lain. Kita itu sudah tua, selama belum dipanggil kan masih ditunggu untuk bertambah baik. Karena Allah pengen tambah lama, tambah dekat. Jadi, gak apa-apa Bu, ada yang bilang begitu. Yang penting Bu udah punya keyakinan bahwa Allah tempat panggilan. Sekarang lagi musim loh. Oke. 3 hari masuk rumah sakit meninggal. Nah itu Tiba-tiba meninggal, lagi musim sekarang. lagi musim. Hati-hati. Musim 3 hari masuk rumah sakit meninggal, ya Allah. Padahal Allah juga bisa loh ambil pantauan pakai sakit. Ini kan cuma lebih kaget gitu ya. Allah maha menerima taubat Iya. bisa sebesar apapun. Iya. Apakah kalau
sudah tobat masih di akhirat. Ya, jadi tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau orang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebesar-besarnya, sebenar-benarnya, sebenarnya yang untung siapa? Kan dia sendiri. Dia butuh bertobat untuk dirinya sendiri. Kalau dia bertobat kepada Allah, kira-kira akan dapat rahmat enggak? Dapat rahmat. Tapi Allah sudah menetapkan semua manusia nanti akan melalui hisab. Kecuali orang yang dikehendaki. Ada orang yang dikehendaki yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita bilang taubatnya membuat dia tidak hisab, kan bukan koran kita. Taubat nasuhanya itu masuk yang golongan itu apa enggak? Lebih baik buat kita, meskipun kita termasuk yang pernah taubatan nasuha, ya saya harus punya keyakinan bahwa saya harus lebih banyak lagi beramal soleh dan terus bertobat pada Allah. Karena nggak boleh merasa sudah aku tobat nasuha kok, berarti enggak ada hisab. Jadi terus supaya apa? Karena nanti gangguannya orang yang kalau ketika dia masih hidup sudah merasa bahagia termasuk ahli surga, kan dia nggak merasa perlu lagi untuk minta ampun. Kalau saya jadi begitu, meskipun dia taubat dan nasuha, dia tetap akan dihisab oleh Allah. Cuman kalau dia ternyata hisabnya 0, langsung. Sama Bu. Oh, sholat tobat. Sholat tobat itu bisa dilakukan kapan aja, tiap hari juga boleh. Ya, jadi itu sholat sunnah mutlak, tidak terkait waktu. Tapi biasanya karena kita teringat ada satu kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita ingin mentobati. Cara dia seperti sholat sunnah biasa, tidak ada bacaan khusus. Ya, kalau biasanya kalau ada orang yang sujud akhirnya dilamakan karena kan mau berhenti sholatnya, itu biasanya ditambahkan doa Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak itu pun nggak apa-apa, tapi niatnya sholat sunnah toh. G. Sak disane, tapi kan sak disane di kantor sholat fardu sadar loh. Nah, sabar, sabar. Maka kemudian kata situ untuk hari ini, gitu. Oh nih, monggo kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala yamin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ila zikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.